Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara yang baru ini. Publikasi bereputasi Umsida, dikatakan biru. Nah, ini tentang apa sih ini? Tentang riset dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ketemu lagi dengan saya, Prof. Masudin, perpustakaan Umsida, dan bintang tamu yang kami datangkan jauh-jauh ini, pakar pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Gimana? Waalaikumsalam, Mas Udin. Gimana, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Iya. Untuk kali ini yang kami bedah yaitu tentang ini soalnya application of Trichoderma and asparagus as biofertilizer in eco-fertilizer rice cultivation. Prof, kalau ada salah, Prof, ya. Jadi untuk bahasa Indonesianya, aplikasi Trichoderma dan Aspergillus sebagai biofertilizer pada budidaya padi racun ramah lingkungan. Itu. Untuk pada saat ini untuk pakarnya itu yang paling yang perlu kita di sini kami perpustakaan Umsida membahas bukan pada risetnya, tapi pada publikasinya tentang penelitian ini. Prof, untuk riset ini, Prof, riset tentang apa sih, Prof? Itu barangkali teman-teman mahasiswa Umsida khususnya tentang pertanyaan. Monggo, Prof. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa semua. Judulnya kalau di Indonesia kan tadi itu kira-kira pengaruh Trichoderma dan Aspergillus sebagai pupuk hayati pada padi ratun yang ramah lingkungan. Nah, di situ ada kata kuncinya ramah lingkungan. Itu yang paling utama. Ya, ini sebenarnya ini kita coba sedikit mengulik latar belakang secara umum gitu ya. Di seluruh dunia, di hampir semua negara itu berkomitmen untuk mencegah, mengurangi, menekan emisi karbon, termasuk pencemaran lingkungan. Setiap negara punya target itu. Tapi yang sama dari semua itu adalah keprihatinan akan ancaman global warming dan kerusakan lingkungan karena pencemaran akibat aktivitas manusia. Termasuk kalau dalam bidang pertanian itu penggunaan bahan kimia, baik berbentuk pestisida, pupuk, ini terutama dua ini, pupuk dan pestisida, gitu ya. Nah, semua berupaya untuk mengurangi pelan-pelan, tentunya tidak bisa langsung ya, di semua negara juga itu bertahap. Di kita apalagi karena kita masih berjuang untuk mewujudkan ketahanan pangan ya, bebas impor sama sekali. Ini pemerintah yang sekarang kan begitu. Tahun ini targetnya itu nggak pakai impor beras lagi. Prof, benar. Nah, di lain pihak kan masih mengandalkan kimia. Otomatis harus ada strategi. Strateginya tentunya dikurangi penggunaan kimia, penggunaan non kimia ditingkatkan. Tapi kan nggak cukup dengan meningkatkan saja, harus ada edukasi ke masyarakat. Harus ada publikasi-publikasi yang mendasari bagi orang-orang yang meriset untuk mengembangkan teknologi yang mudah dilaksanakan oleh petani dan tersedia bahannya gitu. Jadi ini pelan-pelan nih. Nggak bisa ujuk-ujuk ya. Karena kalau ujuk-ujuk, wah nanti bahaya itu nanti. Kalau misalnya kimianya
dihilangkan, bisa jadi kita mengalami kegagalan untuk mencapai swasembada beras dalam hal ini gitu ya. Tapi targetnya kan masih lama nih ya, dan itu sejalan dengan tahapan evolusi katakanlah begitu penggunaan alternatif kimia. Gitu. Jadi yang di situ ada di judul itu kan ada penggunaan kata biofertilizer, pupuk hayati, karena bahan aktifnya itu memang makhluk hidup, bukan kimia, gitu. Nah, ketika artinya gini, tujuannya ini kan kepengen memberikan apa ya, menyumbangkan kepada halayak ilmu pengetahuan ya, bukan halayak yang ramai begitu, yang umum, tapi juga ilmu pengetahuan. Artinya peneliti mendapatkan masukan, input berupa hasil riset. Jadi publikasi ini bagi periset ini sebagai bahan untuk mengembangkan risetnya, untuk mencari teknologi yang nanti yang terjangkau, murah, dan ramah lingkungan, efisien juga. Tapi ramah lingkungan menjadi kunci. Itu yang penting itu. Tapi juga ini juga publikasi juga untuk masyarakat umum, mahasiswa juga. Mahasiswa kan calon peneliti nanti dia coba mengembangkan lebih dalam. Masyarakat umum tentunya sebagai operator budidaya tanaman. Ya apa kalau aku mulai gitu ya, selalu mengutamakan pelan-pelan tapi menggunakan bahan alternatif kimia, baik pestisida maupun pupuk. Nah, dalam hal ini dalam riset kami ini ya, kami menggunakan agen hayati. Ini udah kami riset sekitar mungkin 10 tahun yang lalu kita udah mulai riset-riset itu. Dan ini risetnya sudah mendekati hilirisasi ya, nantinya jadi produk gitu. Dan memang sudah menjadi produk ini untuk trichodermanya pada berbagai tanaman hortikultur. Tapi tanaman padi bagaimana? Nah, di padi kita juga berusaha kita tetap menanam padi selalu supaya optimal lahannya, tapi lahannya juga nggak rusak, gitu ya. Karena kalau di padi terus tanahnya diperkosa itu, akibatnya terjadi keracunan, penurunan kesuburan, akhirnya produktivitasnya menurun. Gimana cara memperbaiki yang bagus itu sebenarnya pergiliran tanaman. Padi, habis itu tanaman yang tanpa air, palawija biasanya. Nah, pada saat itu kita memperbaiki tanah. Tentunya jangan dengan kimia kalau bisa, dengan biofertilizer. Jadi seperti itu sebenarnya. Tapi kalau pakai palawija seringkali nilai ekonominya rendah. Petani selama masih produktif di panen pertama dia padi lagi selama ada air. Akibatnya itu juga bisa menjadi ancaman kerusakan kesuburan ya. Jadi harusnya antara nggak hanya ke padi aja, Prof ya. Bisa kemana-mana. Bisa ke palawija atau apa pun. Iya. Tapi kenapa saya memilih yang model ratun ya? Mungkin para pemirsa dan para ilmuwan gitu ya, yang pembelajar itu pasti udah paham kalau di tanaman tebu itu kan dikenal dengan istilah ratun, budidaya tebu yang kemudian memanfaatkan trubusnya. Jadi biasanya tebu kalau udah tanam panen ya ditebang, trubusnya itu dipertahankan, dipupuk, itu namanya ratun. Itu ratun. Ya, biasanya pada tebu ini bisa 2 kali atau 3 kali. Lah di padi juga ada yang begitu, hanya nggak populer ya. Karena apa? Mungkin petani sudah juga merasakan, mencoba. Ternyata nggak produktif ya, jauh di bawah yang panen pertama. Maka memunculkan riset. Bagaimana supaya kesuburan tanahnya tetap bisa menyuplai kebutuhan tanaman, produksinya jangan terlalu jomplang. Karena kalau itu bisa produksinya sedikit di bawah taman padi yang pertama, itu sebenarnya sudah menguntungkan. Kenapa? Ratun kan tidak pakai mengolah tanah. Mengolah tanah itu biayanya juga tinggi. Kan habis panen biasanya ya tanah diolah lagi, dibikin bubur kan, baru tanam gitu. Ini enggak.
Jadi menghemat biaya pengolahan tanah, nggak pakai pengolahan tanah, dan biaya waktu. Nah, jadi penelitian diarahkan bagaimana supaya dia bisa berkompetitif lah dengan tanaman yang biasa, ya, menanam dengan satu siklus saja, gitu. Nah, di Cina ini banyak penelitian itu, tapi penelitiannya lebih banyak ke ekofisiologi. Jadi bagaimana pengaruh lingkungan, pengaruh rekayasa tanam itu, yang padi ratun itu ya, terhadap pertumbuhan dan kesuburan tanah. Neraca airnya dihitung, neraca haranya, nutrisinya dihitung di tanah. Yang belum dilakukan, yang belum, saya kira relatif saat itu ya, waktu saya mencoba menyiapkan artikel ini, itu belum ada yang meneliti bagaimana memanfaatkan agen hayati, baik di tajuk, di daunnya ya, di permukaan maupun di tanah sebagai pemupukan. Nah, saya coba arahkan riset saya ke situ. Jadi kita di tanahnya ketika panen, kan ada masa ya, ada masa dia itu kan nggak ada air kan. Nah, di situ kita lakukan pemupukan dengan menggunakan agen hayati tanpa kimia. Setelah dia terubus, ya baru kita lakukan penyemprotan dengan agen hayati juga, pupuk hayat dengan biofertilizer ini. Ada dua macam yang kita uji gitu ya. Satu trichoderma, satu aspergillus. Ini hasil penemuan kami. Ini koleksinya lab mikrobiologi dan bioteknologi Umsida. Jadi temuan terpenting dari set ini ya dua bagian ini. Betul? Ya, itu temuan itu sudah lama ya, sudah beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kemudian kita formulasi, kita cobakan pada padi yang dengan teknologi ratun tadi. Ternyata dia bisa meningkatkan cukup signifikan ya pertumbuhan tanaman. Bisa lebih tinggi dibandingkan kontrol yang pakai kimia ya. Itu bisa sampai 30%. Ya, artinya punya prospek ini untuk nanti bisa dikembangkan ya, baik oleh peneliti maupun oleh para praktisi ya, praktisi lapangan. Cobalah aku coba. Ya, hasil risetnya Pak Tarman dan kawan-kawan ini coba kita coba gitu ya di lahan di ini. Karena begini, kalau ini berhasil, ini kan upaya untuk menjaga kesuburan tanah. Karena tidak menggunakan kimia, kita menggunakan pupuk hayati. Berarti ada upaya memperbaiki. Ada suatu fase yang singkat tetapi itu efektif. Ya, pada waktu panen sampai nanti diairi. Kan ratun tetap diairi juga, ada kayak sawah juga. Cuman ada fase di mana sekitar 2-3 minggu itu dia nggak tanpa air. Disitulah ada proses perbaikan tanah. Kemudian tanamannya sendiri diberi nutrisi dari tajuknya, disemprot. Dia nyemprotnya kan pakai kimia. Ini enggak. Itu penyemprotan biofertilizer ini juga punya fungsi untuk melindungi dia dari serangan penyakit di padi. Kan padi itu di lapangan sering kena penyakit. Banyak. Terutama di daerah yang penelitian, di daerah kita nih kebanyakan itu endemik terserang misalnya penyakit jamur ya, yang ada bintil-bintil itu ya, ada dua macam, bintil-bintilnya membulat. Itu penyebabnya jamur Helminthosporium. Ada yang belah ketupat, itu penyebabnya Pyricularia oryzae. Nah, ini sudah kita uji nih. Kalau di in vitro kalah ini. Dihancurkan sama Trichoderma ini gitu. Jadi kita semprotkan di daun itu sebenarnya untuk memberikan perlindungan juga terhadap kesehatan tanaman padi. Di samping memberikan nutrisi lewat daun juga. Karena gini, jamur ini makhluk yang mengeluarkan senyawa ekstraselular. Senyawa ini diserap oleh tanaman itu bisa menginduksi aktivitas pertumbuhan yang lebih dari biasanya. Sedangkan di bawah kita beri nutrisi juga. Dari aktivitas mikroba di dalam tanah, dia menghasilkan nutrisi yang diserap juga oleh tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan tanaman terhadap gangguan lingkungan, termasuk gangguan penyakit. Kira-kira begitu. Jadi dua hal lah ya, sasaran ya. Pertama di dunia akademik ya, para ilmuwan, saintis, peneliti. Dia mendapatkan masukan dari hasil riset ini untuk bisa dikembangkan dia. Kemudian bagi petani kalau mau nyoba kenapa enggak? Iya, praktisi ya. Iya, coba kayak gitu, coba penelitian. Hubungi aja deh Pak Tarman CS di ini.
di Umsida. Nanti kita bisa datang untuk bisa memberikan bantuan gitu. Bahkan kita bisa bekerja sama. Berarti Tuh. begitu besarnya penelitian ini untuk ilmuwan juga Iya. dipentingkan juga untuk Iya. posisi yang di lapangan juga Prof ya. Bisa. Tentang mengurangi bahaya kimia datang ke Betul. Tapi itu tadi kita tidak bisa menghilangkan kimia itu secara dalam waktu jangka pendek ya. Tapi tetap pakai kalau pakai bahan kimia. Saya merekomendasikan pakai karena nanti untuk memberikan karena begini, yang disumbangkan oleh mikroba ini kan belum terlalu banyak untuk nutrisi ya. Tetapi yang disumbangkan dalam bentuk induktor untuk hormon pertumbuhan tanaman itu cukup signifikan. Karena beberapa penelitian seperti itu yang disemprotkan ke daun gitu. Memang belum banyak. Ya kami ini termasuk yang merintis itu penelitian aplikasi di daun. Kalau di tanaman sayuran hortikultur udah lebih banyak ya risetnya dari saya yang kami lakukan ya. Jadi selama ini ini kan untuk budidaya padi atau memang sudah diteliti tentang maksudnya kelanjutan tentang penelitian ini ke tanaman lain sudah terbukti dok? Iya. Tapi memang kalau ke padi ini memerlukan pengujian ya pada varietas yang berbeda, pada kondisi tanah yang berbeda. Ini tantangan untuk para peneliti gitu yang lain. Makanya ini kan sasarannya kan ilmuwan ya, peneliti supaya mereka coba aku teliti pada tanah yang berbeda, pada kondisi yang berbeda. Tanah lahan itu beda-beda, Mas. Ada yang biasa kena penyakit misalnya penyakit Helminthosporium, ada yang kena penyakit Pyricularia, ada yang kena penyakit busuk pangkal batang, Rhizoctonia. Hamanya juga beda-beda itu kebiasaan yang di situ ya. Jadi secara bisa dibilang itu endemik lah. Penyakit atau hama endemik itu di satu wilayah dengan wilayah beda-beda. Makanya ini menjadi masukan bagi peneliti untuk mengembangkan mungkin pada daerah lain, pada varietas yang berbeda gitu. Pada strain atau Trichoderma isolat yang berbeda. Silakan, itu bisa terbuka. Jadi ini memberikan sumbangan lah, kontribusi bagi mereka. Kalau bagi petani sih termasuk ya mungkin yang baru lulus ya, sarjana pertanian yang ingin mendampingi petani menggunakan ini itu sangat terbuka. Tetapi memang memerlukan pengujian ya, demplot lah gitu. Jadi kalau di tanaman hortikultur memang ini sudah selain publikasinya sudah banyak, juga sudah sampai taraf hilirisasi ya. Ini kami produksi dengan kerjasama dengan mitra ya di orang Kalimantan, tapi dia punya area kerjanya di Demak. Jadi kami ada kemitraan dengan pengusaha di Demak untuk produksi biofertilizer. Sekarang baru memulai ini dan itu sudah dicoba juga. Jadi mereka tidak hanya bekerja sama produksi, tapi mereka nyoba dulu ya begini. Kalau ke tanaman bawang karena di daerah sentra bawang di Demak, iya itu. Berarti biofertilizer itu perpaduan antara Trichoderma sama Aspergillus. Iya. Kebetulan ini dua jenis makhluk hidup ini sama-sama jamur tapi berbeda spesies. Ini saya mau uji kemampuannya masing-masing. Saya tidak menggabungkan. Gitu. Ya, cuman baik Trichodermanya maupun Aspergillus itu secara terpisah ya kita formulasi menjadi pupuk hayati. Baru setelah itu kita siapkan gitu ya untuk melakukan penyemprotan atau untuk melakukan pemupukan di tanah. Setelah dipanen nggak sampai 1 minggu kita lakukan pemupukan. Kita inkubasi sekitar 2 minggu gitu. Selama ini selama aplikasi kendala yang di lapangan apa bro? Selama ini. Nah, kalau kendala sih kalau riset ya itu namanya di lapangan tuh kendalanya bisa burung. Biasanya makanya kita kasih jaring ya. Itu seperti kalau udah muncul bulir loh ya itu
burung dan tikus gitu ya. Memang ada juga yang gangguan. Ini kan di luar konteks kita, risetnya nggak ke situ, tapi kita melakukan tindakan pencegahan gitu ya. Jadi untuk tikus kita juga kasih umpan supaya dia tertarik ke umpan, tidak ke tanaman. Kira-kira gitu. Oh, Ya. oke. Wah, ini menarik sekali nih Prof tentang penelitian ini. Rekan-rekan semua di peneliti maupun mahasiswa, terutama di mahasiswa Umsida, prodi pertanian, fakultas pertanian ini yang paling pingin tahu prodi agroteknologi. Prodi agroteknologi langsung temui Prof Sutarman. Beliau nanti bisa tahu di bagaimana tentang aplikasi Trichoderma sama Aspergillus sebagai biofertilizer tentang budaya di sini padi. Jadi Anda bisa kembangkan nanti ke yang lain, ke palawija atau lain bisa. Sudah terbukti dan beliau Prof Tarman sudah ngasih kode, silakan. Kalau mau meneliti tentang ini monggo. Terutama yang di lapangan oke, baik politik oke. Demikian Prof, terima kasih atas kesediaannya tentang dipublikasikan ini Prof, tentang risetnya jenengan ini. Terima kasih semua teman-teman pustaka semua. Dari kami Pustakaan Umsida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.